Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah para bapak jemaah sekalian. Bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali berjumpa bersama-sama untuk kembali mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, menghayatinya sehingga ini menjadi energi, menjadi gizi bagi rohani kita. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk memberikan kekuatan, ketenangan, ketentraman, rahmat ya bagi jiwa orang-orang yang beriman. Karena jiwa orang beriman itu sebagaimana dikatakan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalaulah seseorang itu sebagaimana tidak secara lafalnya, kalaulah orang itu beriman kepada Allah, niscaya dia tidak akan merasa kenyang dari kalamullah, dari Al-Quran. Ya, jadi semakin dibaca semakin ada kerinduan untuk terus membacanya, menghayatinya, gitu ya. Nah, itulah Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hidangan yang sangat lezat, yang sangat indah. Maka alangkah bahagianya ketika kita terus istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di kisah Bani Israel, tentang khusus kisah sapi betina dari ayat 67 sampai 74 ini. Ini kisah yang dengan kisah ini ya diambil menjadi nama surat ini, yaitu surat Al-Baqarah. Jadi kenapa surat ini dinamakan surat Al-Baqarah? Karena kisah yang ada di sini. Ya, karena kisah Al-Baqarah itu. Lalu kenapa kok sapi betina ini diangkat? Padahal dia kan hanya hewan gitu. Ya, hanya hewan. Ya. Sebagaimana dikatakan di ayat-ayat sebelumnya di Al-Baqarah yang sudah kita lalui, bahwa Allah itu kan tidak malu membuat perumpamaan. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, walaupun itu hanya seekor nyamuk. Kalau orang-orang yang tidak beriman kan melecehkan apa-apaan gitu, membuat perumpamaan. Apalagi di sini misalnya sapi betina dijadikan nama surat. Ya, jadi bukan masalah sapi betina, tapi ada apa di balik itu. Ya, ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Ya, dan penamaan surat itu kan adalah diambil dari ciri khas dari surat itu yang tidak ada di surat lain, yang menjadi ciri khasnya. Ya. Dan juga sebagai peringatan yang besar bahwa kaitan dengan sebagaimana yang akan kita ketahui dari kisah ini, ya, bahwa di balik sapi betina itu ada kisah yang besar, ya, yaitu yang paling intinya adalah kemujizatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, yaitu
dengan bisa ya menghidupkan kembali orang yang mati dengan sapi betina itu. Jadi kalau Allah nyuruh ya, nanti kita bahas salah satu bagian dari sapi betina itu dipukulkan kepada orang yang mati lalu dia hidup lagi. Nah, itu sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti kekuasaannya bisa menghidupkan orang yang mati. Ini sebagai tanda yang besar dari Allah Subhanahu wa taala agar mengingat kepada kisah itu, peristiwa itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzu qala Musa liqaumihi. Ya. Jadi ini mulai ke kisah baru ya. Sebelumnya kan sudah ya keingkaran Bani Israel, disuruh ibadah, fokus di hari Sabtu malah mancing, padahal kan dilarang. Mancing di lautan karena memang lebih banyak ikannya di hari Sabtu, sampai sebagian mereka dikutuk, dilaknat menjadi kerang. Ya. Nah, ini kisah lain lagi, dan ingat lagi ya kisah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina, Baqarah. Kenapa Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina? Ya, ini sebagai peringatan kepada Bani Israel bahwa sapi betina itu adalah hewan yang Allah berikan kepada kalian untuk kalian manfaatkan sebagai makanan untuk kalian. Ya, bukan diagungkan, dimuliakan. Di mana kan mereka malah menyembah itu sapi betina itu. Ketika Nabi Musa selama 40 hari meninggalkan kaumnya itu, ya mereka kan malah terpengaruh ya oleh sihirnya Samiri yang membuat patung sapi itu, lalu disihir jadi hidup si patung itu, sehingga disembah oleh Bani Israel itu. Sehingga ada makanya kan ada kata di dalam ayat sebelumnya itu wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ya, ijla itu anak sapi betina itu dibuat meresap ke dalam hati mereka. Artinya ada semacam pengagungan dalam hati mereka karena melihat kehebatan itu, dianggap hebat ya sapi betina itu, sehingga ada rasa pengagungan, rasa kecintaan ya kepada sapi betina. Maka untuk menghilangkan itu semua, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa sembelih sapi itu, bahwa sapi ini hanyalah hewan biasa yang justru diperuntukkan untuk kalian. Makanya kan jelas jawaban mereka, kaumnya itu mengatakan, qalu atatahizuna huzuha, apakah engkau ini ya akan menjadikan kami ini sebagai bahan ejekan, olok-olokan. Dianggapnya Nabi Musa ketika akan menyembelih sapi betina itu dianggap mengolok-olok mereka, mempermainkan mereka. Kenapa? Karena mereka muliakan itu sapi betina, dianggap melecehkan. Maka Nabi Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari ya menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, aku bukanlah orang bodoh yang memperolok-olok agama. Justru ini adalah bagian dari agama, perintah Allah untuk menyembelih sapi betina. Bahwa sapi betina itu hanya hewan biasa yang tidak perlu diagungkan, tidak perlu dimuliakan. Ya, karena mereka menganggap itu adalah ada kemuliaan, pengagungan, jadi dianggapnya sebagai memperolok-olok ya kepercayaan mereka. Ya. Nah maka justru mengagungkan, menganggap mulia sapi betina itu ya adalah bagian dari kebodohan. Ya, terus juga bagian dari kebodohan adalah mempermainkan agama.
Ya ini bukan mempermainkan agama. Kalau mempermainkan agama ya baru itu adalah kebodohan. Begitu. Ya, dan sebagai muslim ya kita mengikuti saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kan syariat bagi kita itu menyembelih kurban. Hewan kurban itu adalah sama. Itu merupakan syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menghilangkan kesyirikan itu. Jadi sama, ada kesamaan gitu. Ada kesamaan syariat dari sejak bahkan Nabi Ibrahim ya, kemudian ini kan Nabi Musa, itu ada kesamaan dalam penyembelihan hewan itu untuk menghilangkan kesyirikan, melenyapkan kesyirikan, bahwa hewan-hewan ini adalah makhluk-makhluk Allah yang justru diberikan kepada manusia untuk dimakan, untuk dimanfaatkan. Ya, ketika Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah orang-orang musyrik jahiliyah, mereka juga kan sama kepercayaan. Ya, mengagung-agungkan hewan ternak juga sama. Ya, termasuk ya sampai sekarang kan masih ada orang-orang musyrik yang mengagung-agungkan hewan, dan hewannya juga sama sapi itu. Ya, orang-orang Hindu gitu ya. Di India itu kan dimuliakan. Orang-orang muslim tuh sampai dibantai, dianiaya di India itu gara-gara dianggap melecehkan sapi. Ya, jadi sama Pak, ada korelasinya. Ya, maka kita harus teguh pendirian sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berlindung kepada Allah dari sikap kebodohan. Orang mengagungkan sapi, bahkan kotorannya ya, dianggap berkah, berebut. Ya. Termasuk sama orang-orang Syiah juga Pak. Ya, orang-orang sesat itu biasanya keluar ya dari logika. Orang-orang yang tersesat itu udah nggak masuk logika. Dalam arti hal-hal yang sangat tidak merendahkan martabat manusia gitu, sangat merendahkan martabat manusia. Orang-orang Syiah itu kan sama, mereka itu ada yang mengagungkan hewan, bahkan kotoran para imamnya itu, para pemimpinnya itu dianggap berkah, berebut gitu ya. Luar biasa itu. Nah, ini kan hati-hati Pak, di bulan Muharram itu 10 Muharram itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah. Ya, dan mereka memperingatinya itu sebagai hari apa? Karbala ya, hari Karbala, meninggalnya Husain. Ya. Jadi ada semacam penyiksaan terhadap diri mereka untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain pada saat dibunuh. Ya, dibunuh juga kan oleh, sebetulnya yang menjadi dalang pembunuhan Husain ya mereka juga, kalau kita baca sejarahnya, dari kelompok mereka juga gitu. Ya kan lucu gitu, mereka yang sendiri yang membunuh, mereka kemudian sekarang menyiksa diri mereka sendiri. Ya, jadi aneh gitu syariat mereka itu. Mencelakai diri itu kan dipukul-pukul Pak ininya, punggungnya gitu ya, pakai ke besi, pakai berdarah. Ya, itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam itu tidak boleh mencelakakan diri kita. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Nyawa kita, tubuh kita ini bukan milik kita, tapi amanah dari Allah. Tidak boleh kita sembarangan melukai diri gitu. Ya, kecuali kalau dalam medan perang kita menghadapi musuh lalu kita terkena senjata, ya itu kan memang yang namanya perang, resiko ya seperti itu. Ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan dalam kondisi perang, tiba-tiba kita mencelakai diri kita, itu tidak boleh. Ya, nah hati-hati tipu daya orang-orang Syiah ini, jangan sampai mereka dibiarkan, karena mereka sangat menebarkan kebencian, melaknat para sahabat.
Ya, penistaan sangat luar biasa orang-orang Syiah itu. Ya, yang diagung-agungkan Ali terus. Ya, Ali juga adalah orang mulia, ya, sahabat yang mulia. Tapi mereka salah di dalam menempatkan, mengagung-agungkan Ali lalu kemudian merendahkan, menghina para sahabat, para istri-istri Nabi SAW itu udah nggak ada lagi harganya di dalam pandangan mereka itu. Istri-istri Nabi itu dianggap sebagai pelacur dan sebagainya. Penghinaannya luar biasa, Pak, lisan mereka itu bisa kita lihat dalam omongan-omongan mereka, ya, baik secara lisan ataupun secara tulisan itu jelas. Bukan dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Tidak bisa ditutup-tutupi. Cuman orang-orang Syiah ini kan mereka punya takiyah, pura-pura dulu gitu, tidak menampakkan kesyiahannya. Nanti kalau udah banyak, udah kuat, baru mereka terang-terangan. Ya. Nah, ini harus dijaga, ya, akidah umat ini jangan sampai terpengaruh. Karena mereka caranya itu pertama kali ada menggiring, ya, agar merasakan kesedihan gitu atas kematian Husain itu, digiring dulu seperti itu. Ya, nanti kesananya menyalahkan sahabat, menyalahkan Muawiyah, gitu ya, menyalahkan sahabat-sahabat yang besar. Nanti maka dituduhlah Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut, gitu ya, kekhalifahan yang harusnya diberikan kepada Ali. Gitu, nanti mereka sebarkan bahwa sebetulnya ada amanah dari Rasul itu agar diserahkan kekhalifahan itu kepada Ali setelah Rasul, ada wasiat. Padahal semuanya dusta, tidak ada wasiat Rasulullah SAW. Nggak ada sama sekali. Nah, kalau orang awam kan digiring dengan suasana seperti itu kan bisa terpengaruh. Lagi orang yang belum mengenal siapa itu Abu Bakar, Umar, Utsman, gitu ya, sahabat-sahabat mulia, nggak kenal mereka karena tidak belajar. Ketika diajak oleh mereka dengan pemahaman mereka seperti itu, ya, apalagi dengan dana yang kuat, mereka kucuran dananya cukup kuat gitu, dari Iran, orang Syiah ini. Bahkan banyak juga itu mahasiswa Indonesia yang belajar ke QUM di Iran itu kan setelah mereka pulang, ya, akan menyebarkan ajaran-ajaran mereka itu. Kalau dulu waktu saya kuliah di Jakarta itu, di Libya itu dekat, ya, gedung pusat mereka itu di sana, orang Syiah itu. Pusatnya di Jakarta. Ya, jadi kembali lagi ke pembahasan kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina ini, ya, untuk menghilangkan kemusyrikan. Ya, untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, kemudian mereka mengatakan, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar menjelaskan apa itu. Ya, nah ini kita lihat karakter orang Yahudi di sini. Ya, mereka itu suka memprotes, banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas. Gitu. Padahal kan perintahnya sembelih sapi betina apa saja gitu. Tidak harus detail begitu. Tapi karena mereka kemudian banyak bertanya, mereka mempersulit diri mereka sendiri, akhirnya oleh Allah diperketat lagi hukumnya, syariatnya. Ya, nah makanya dari kisah ini Rasulullah mengambil pelajaran untuk sahabatnya, untuk umatnya, bahwa jangan seperti orang-orang Yahudi ini. Nanti ada di ayat yang selanjutnya itu. Ya, lantas jangan kalian itu bertanya terhadap sesuatu yang kalau dijelaskan malah menjadi sulit bagi kalian. Ya, jangan banyak bertanya seperti halnya orang-orang Bani Israel. Ya, jadi
kecuali ya kalau pertanyaan yang betul-betul kita belum paham, ingin memahaminya, bukan dalam rangka pertanyaan memprotes gitu. Ya, jadi tujuan memprotesnya itu karena sebetulnya ingin lari dari perintah Allah itu, ingin lari dari ketaatan gitu, mencari-cari celah. Ya, jadi dianggap bahwa perintah ini belum jelas sehingga dipertanya apa ini gitu. Tujuannya untuk mereka beralasan bahwa ini nggak jelas nih perintah ini, sehingga mereka dengan begitu saja tidak melakukannya gitu. Padahal perintah itu jelas. Ya. Jadi minta dijelaskan, ya, tanyakan kepada Tuhanmu, kata Bani Israil itu. Padahal kan Tuhannya Nabi Musa juga Tuhannya mereka juga. Tapi mereka mengatakan kepada Tuhanmu, emang ini bukan Tuhan kalian. Gitu ya, Allah itu Tuhan kalian juga. Ya, lalu Nabi Musa menjelaskan sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya dia, yaitu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan. Ini dijelaskan untuk ukuran usianya. Kita dalam syariat kita juga di kurban itu kan ada batas ya, minimal usia berapa ya, agar memang bisa didapatkan kemaslahatannya ya dengan ukuran usia itu. Fa'alu ma tu'marun, sudah kerjakan gitu ya apa yang diperintahkan kepada kalian. Nah, mereka nanya lagi. Ya, jadi banyak bertanya. Ya, berdoalah kepada Tuhan untuk kami kepada Tuhanmu agar Ia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Warna. Ditanya warna gitu ya. Lalu Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi itu adalah berwarna kuning pekat ya. Warna sapi itu menyenangkan hati orang-orang yang melihatnya. Jadi semakin diperketat lagi oleh Allah warnanya. Karena kalian bertanya, maka dikasih tahu ini warnanya. Nah, ini sulit warna yang seperti ini. Ya, kuning, ya sangat kuning, pekat. Ya, mereka berkata lagi, berdoa untuk kami kepada Tuhanmu agar menjelaskan mahia, apa sapi betina itu, jenis apa. Sesungguhnya sapi itu masih samar, masih belum jelas juga. Sesungguhnya kami insya Allah termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu adalah sapi yang belum dipekerjakan untuk membajak tanah dan juga untuk belum pernah menyiram tanaman. Tidak cacat ya, musallamah dan tidak belang, tidak ada warna lain selain dari warna kuning tadi itu. Ya, akhirnya dengan dijelaskan secara rinci seperti itu, kalau mereka mengatakan sekarang engkau telah menerangkan dengan sebenarnya dengan jelas. Ya, lalu mereka menyembelihnya dan hampir ya saja mereka tidak melakukannya. Gitu. Dan hampir di sini ya karena memang menjadi berat juga akhirnya bagi mereka itu. Tapi mau tidak mau mereka harus melakukannya. Ya, jadi ini umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengikuti karakter Bani Israil itu yang banyak protes ya, banyak protes terhadap syariat. Padahal sebetulnya kalau dia mau pahami bagaimana Allah memberikan syariat ya dalam ayat, dalam hadis, pahami saja pasti akan tahu gitu. Yang dia belum paham juga akan paham akhirnya. Gitu. Ya. Jadi jangan banyak protes. Pahami dulu, itu baru kemudian dihayati dari sapi akan tahu sendiri hikmahnya. Ya, nah makanya juga dilarang untuk terjun ataupun
di dalam pembahasan yang mendalam yang sebetulnya tidak ada faedah, tidak ada faedahnya. Ya, perdebatan ya yang tidak terlalu besar faedahnya. Karena kan ayat-ayat Quran hadis ini kan tujuannya adalah untuk bisa dirasakan ya akidah keyakinan itu, lalu mendorong kita beramal soleh. Ya, bukan hanya terus muter-muter di pikiran ya, karena tidak semua hal akan bisa kita pahami. Otak kita kan terbatas kan. Ya, otak kita pasti terbatas, dan yang Allah berikan itu sedikit ilmu itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Begitu. Yang sedikit itu kita hayati, kita jadikan inspirasi, petunjuk untuk kehidupan kita. Tidak perlu mencari-cari ilmu yang sebenarnya nggak akan kejangkau oleh kita gitu. Ya. Nah kemudian, lalu ada ini masih terkait dengan kisah sapi betina, tapi kejadiannya agak berbeda ya. Kalau tadi sudah disuruh menyembelih sapi betina sudah selesai. Nah lalu ada satu kejadian di mana ya, ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian membunuh seseorang lalu kalian saling menuduh ya dalam hal itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyingkap ya apa yang kalian sembunyikan. Ya, maksudnya adalah ada satu orang ya yang membunuh itu. Ya, di mana diceritakan dalam riwayat-riwayat. Jadi ada seseorang yang dia itu tidak banyak anak, tidak punya anak, hampir tidak ada ahli waris. Ya, ahli warisnya itu hanya anak dari saudaranya, keponakannya. Ya, keponakannya itu. Tetapi orang itu memiliki banyak harta. Nah, keponakannya ini ia ingin mendapatkan harta itu, ingin segera mendapatkan warisan, sehingga orang itu dibunuh sama dia. Jadi pamannya itu dibunuh sama keponakannya, ingin segera dapat harta warisan. Ya, nah lalu kemudian mereka orang-orang Bani Israil itu tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Ya, dan orang yang membunuh ini menuduh kepada orang lain, gitu, kelompok lain dari mereka, bahwa mereka yang membunuhnya, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka, ketika saling menuduh ya siapa yang membunuhnya. Nah maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu disingkap ya apa yang tersembunyi ya dalam diri mereka itu. Nah juga untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ketika terjadi perselisihan itu ya akhirnya mendatangi Nabi Musa alaihissalam, meminta solusi. Bagaimana solusinya? Maka Nabi Musa memberikan solusi. Ya, maka kami katakan, kata Allah, idrubu faqul nadribuhu bi ba'diha. Pukullah orang yang mati itu tadi, ya pukul oleh salah satu bagian dari sapi betina yang sudah disembelih itu. Kan ada bagian dagingnya gitu, kalau tidak salah ekornya ya. Itu diambil dari sapi itu lalu dipukulkan ke orang yang mati itu. Ya. Nah, tiba-tiba orang yang mati itu hidup kembali. Tiba-tiba orang yang mati itu hidup kembali, memberitahu siapa pembunuhnya. Setelah ngasih tahu siapa yang membunuhnya, kembali dia mati lagi. Cuman ngasih tahu doang. Jadi tidak lama memberitahu, lalu kembali meninggal lagi. Nah, seperti itulah kata Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Memperlihatkan bahwa Allah itu bisa menghidupkan yang sudah meninggal itu, ya, dan juga memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan agar kalian berakal. Nah itu kan luar biasa ya, bukti yang sangat sangat luar biasa di hadapan mereka. Bisa dihidupkan ya orang yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Musa yang menyampaikan wahyunya. Tetapi
meskipun bukti itu sangat besar, sangat hebat, ya di ayat 74-nya ini yang terakhir, ya kemudian hati mereka tetap keras setelah itu. Ya, bahkan dia seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Ya, batu itu walaupun keras, ada di antara batu itu yang yang pecah, memancar, ya, memancarkan air ke sungai dari air dari batu itu. Ya, dan di antara batu juga ada yang terbelah lalu keluar air. Ya. Dan juga di antara batu itu ada yang terlempar jatuh, meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Jadi batu walaupun keras tapi ada rasa takut kepada batu itu. Bahkan bisa mengeluarkan air yang bermanfaat untuk kehidupan, untuk alam. Ya, jadi lebih keras daripada batu hati orang-orang Bani Israil itu. Ya, meskipun banyak sekali tanda kekuasaan Allah diperlihatkan kepada mereka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, tidak ada yang terluput dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah inilah kalau orang itu sudah sangat durhaka kepada Allah, sangat menolak, menentang. Ya, itu sangat sulit sekali untuk menerima kebenaran. Makanya kan di awal surah tentang orang kafir itu, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sama saja mau dikasih peringatan mau tidak, tetap tidak beriman karena udah tertutup hatinya. Ya, bahkan Allah mengatakan walaupun seluruh ayat, seluruh tanda mau disampaikan kepada mereka, ya mereka tetap tidak akan beriman kalau hatinya sudah tertutup. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita orang beriman, ketika ada orang yang seperti itu, ya sulit untuk menerima kebenaran, ya mungkin sudah keras hatinya. Kewajiban kita kan hanya menyampaikan saja, biarkan. Begitu ya. Nah, itu ya diantara hikmah pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah ini, ya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, ya petunjuk ya bagi kita semua. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Artinya di sini umat Nabi Musa itu pada saat itu banyak yang masih belum beriman ya. Meskipun Nabi Musa sudah menyampaikan. Iya, betul. Jadi masih banyak yang kafir di antara mereka itu, Bani Israil itu belum beriman. Yang beriman mungkin hanya beberapa orang, hanya sedikit. Makanya nanti di ayat berikutnya itu kan setelah dikisahkan tentang kisah Bani Israil pada zaman Nabi Musa, tapi sebetulnya kan bukan hanya Bani Israil zaman Nabi Musa saja. Bani Israil di zaman ketika dihadapi oleh Nabi Muhammad itu, bahkan sampai akhir zaman sama karakternya. Makanya kan di ayat 75-nya itu, ya apakah kamu mengharapkan terus-menerus. Jadi Nabi Muhammad itu kan sangat luar biasa dakwahnya, menginginkan orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Jadi sangat berharap ya kepada agar orang Yahudi itu bisa masuk. Tapi oleh Allah dikasih tahu begini nih karakter orang Yahudi itu. Kamu mau dakwah terus juga gitu ya, tetap mereka nggak akan beriman. Ini yang mendakwahinya Nabi. Kurang apa Nabi dalam menyampaikan dakwah itu? Hebatnya Nabi dalam berdakwah, mereka tetap tidak beriman. Ya apalagi kita gitu, yang di bawah Nabi. Gitu ya. Tapi kewajiban kita tetap menyampaikan, Pak, karena kita akan ditanya juga kenapa tidak berdakwah. Jadi bukan urusan kita mereka mau menerima atau tidak. Bukan urusan, karena yang memberi hidayah itu urusan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Sehingga kita itu nggak aneh kalau misalnya bertemu dengan orang-orang seperti itu, baik di alam di dunia nyata ataupun di dunia maya, Pak. Medsos, ketemu orang-orang kayak gitu. Kita nggak aneh.
karena hati mereka sudah tertutup. Ya, orang Yahudi ataupun yang pro kepada Yahudi, gitu ya, yang jadi agen-agen Yahudi kan ada gitu ya, walaupun mengaku orang Muslim gitu ya, tapi membela itu. Indonesia itu kan ada yang mengidolakan Israel, Yahudi itu kan ada, pernah tampil juga di TV itu ya. Sangat ini sekali dia membela. Ya Pak. Itu orang Syiah ibadahnya sama tuh sama orang Islam. Ya kan kalau mereka mengakunya masih Muslim Pak, mengakunya orang Islam. Nah, maka inilah yang disebut dengan penistaan agama itu. Ya mereka mengaku Islam. Kalau mereka tidak mengaku Islam, misalnya buat agama baru, agama Syiah seperti agama-agama yang lain, silakan. Tapi masalahnya mereka mengaku Islam, dan ibadah-ibadahnya pun ya ada sama, ada sholat, ada saum, cuman tata caranya mereka berbeda. Ya, dan sumber rujukannya juga udah beda. Kenapa Syiah itu sesat? Ya, akidahnya itu menyimpang karena sumber rujukannya juga udah beda. Menurut mereka Al-Quran yang kita baca sekarang ini enggak asli menurut Syiah itu. Dalam keyakinan mereka yang sebenarnya ya, kalau dibaca di kitab-kitab mereka, bukan yang mereka omongkan, karena yang mereka omongkan itu bentuk takyah tadi, pura-pura gitu ya. Sebenarnya akidah dalam Syiah itu Quran yang sekarang ada itu Quran yang tidak asli, ada campur tangan. Makanya kan mereka menuduh kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Sedangkan ini kan mushaf ini disusun oleh Utsman bin Affan. Mereka nggak percaya kepada Utsman. Iya, itu tidak percaya, sehingga menuduh Utsman sudah campur tangan terhadap mushaf ini. Lalu di mana yang asli, Quran yang asli? Ya, kata Syiah itu sebetulnya Quran yang asli itu jumlahnya enggak 6.000 seperti sekarang, tapi 17.000 katanya. Itu 17.000 nanti dibawa oleh imam yang 12 menurut mereka itu. Karena kan dalam keyakinan Syiah itu ada 12 imam, Pak. 12 imam itu dari Ali bin Abi Thalib terus kepada keturunan. Itu hanya klaim mereka saja, Pak. Klaim mereka saja. Sedangkan Husain ya, kemudian Ja'far Shadiq dan seterusnya itu ya mereka orang-orang soleh. Cuman hanya diklaim oleh mereka, inilah pemimpin kami ini. Sampai ke imam-imam mereka. Nah, imam yang 11 itu namanya itu Muhammad Bakir ya kalau tidak salah itu. Nah, itu enggak punya anak itu. Tidak punya anak, sehingga tidak ada itu imam yang 12 itu enggak ada. Ya, dan bahkan katanya dia itu masih gaib ya. Jadi imam yang 12-nya itu dulu mungkin ada anaknya mungkin meninggal atau bagaimana. Itu dianggap oleh mereka itu lari ke dalam gua itu. Ya, di Iran itu kan. Nah, itu setiap sore itu dari mereka itu memanggil-manggil ke gua itu. Ya, jadi nanti ya di akhir zaman menurut mereka akan datang imam yang 12 itu, yang ke-12 itu membawa mushaf yang asli gitu. Lalu sekarang mushaf yang asli nggak ada, pakai apa? Ya pakai aja dulu yang ada. Gimana ya? Iya. Itu pokoknya banyaklah keanehan, kerancuan ya, dalam keakidah pemahaman mereka itu. Dan tata cara ibadahnya juga banyak yang beda. Karena tadi Al-Quran, yang kedua hadis. Yang hadis mereka dengan hadis kita beda dengan hadis para ulama Ahlussunnah ya. Kenapa? Karena tadi mereka enggak percaya semua sahabat ya, selain daripada Ali itu dan keturunannya, bahkan dianggap kafir Abu Bakar, Umar. Bahkan habis sholat itu ada doa khusus yang mereka ucapkan, itu melaknat Abu Bakar dan Umar. Mereka menyebutnya sebagai dua berhala Quraisy.
sonamai Quraisy, kata orang Syiah itu. Setiap sholat, dalam sholat mereka itu dijadikan doa ritual melaknat para sahabat, orang-orang Syiah itu. Ya, jadi dikafirkan oleh mereka, sehingga hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat itu enggak mereka terima. Jadi hadis menurut orang Syiah itu hanya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan para imamnya itu tadi. Bahkan imam-imam itu dianggap oleh mereka sebagai ya orang-orang yang maksum. Makanya semuanya benar, dianggap benar perkataannya, sehingga kan tadi kotorannya pun berkah, gitu ya. Gitu. Jadi dianggap maksum. Kalau dalam keyakinan yang benar ya kita ya Ahlussunnah, ya itu yang maksum hanya Rasul, tidak ada selain daripada Rasul yang maksum. Semua ada kesalahannya. Nah itulah tentang orang Syiah. Dalam sholat misalnya mereka hanya 3 waktu sholatnya, itu tidak 5 waktu. Dan sujudnya itu kan mereka membawa ini tanah dari Karbala, itu tanah suci ini. Jika diletakkan itu di tempat sujudnya. Terus juga imamnya itu enggak, yang mengomando sholat itu bukan imam lalu diikuti oleh makmum gitu. Itu hanya enggak sholat yang ngomandonya itu. Ya pakai ada instruksi gitu, Allahu Akbar. Dianya enggak sholat. Kan pernah ada itu di video cara ininya. Ya ada, tapi kan sekarang oleh Saudi udah dilarang ya, karena jelas mereka itu dalam ucapan mereka itu bukannya mengingat Allah, zikir kepada Allah, malah ya Husain gitu aja. Ya ininya itu. Dan mereka mengatakan yang lebih suci itu Karbala, lebih suci daripada tanah haram. Ya, jadi udah beda dalam segala halnya, itu udah beda. Ya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang membunuh Umar itu, dia kan tentu adalah orang yang sangat jahat gitu ya, membunuh Umar khalifah. Bagi Syiah itu dianggap pahlawan. Kuburannya itu diagungkan, dimuliakan. Abu Lu'lu'ah orang Majusi. Karena Syiah itu kan sebetulnya akarnya itu asalnya itu orang-orang Majusi, Persia. Persia itu kan sekarang Iran. Iya, Majusi para penyembah api, mereka itu sangat dendam kepada Umar. Kenapa? Karena kan di tangan Umar, pemerintahan Umar, Persia itu udah tutup, dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai mereka menyiapkan orang itu yang akan membunuh Umar itu kan dari Persia itu, Abu Lu'lu'ah itu ya, dipersiapkan untuk membunuh Umar. Terus setelah itu ya beralihlah ke Syiah ini. Mereka pura-pura masuk Islam, terus membuat kerusakan-kerusakan dalam pemahaman Islam yang terus sampai sekarang ini berkelanjutan. Salman Al-Farisi itu oleh orang Syiah dianggap perawi juga tadi, karena termasuk orang Parsi. Orang Persia ya. Dianggap sebagai perawi juga, diterima hadisnya. Iya, kalau tidak salah, karena mereka membuat pengecualian ya, para sahabat itu semuanya kafir ya, kecuali Ali. Terus ada beberapa orang gitu yang dianggap mungkin seperti Salman Al-Farisi juga mungkin ya, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, karena pada zaman Utsman Abu Dzar itu kan dia itu menyendiri, tidak ikut di dalam pemerintahan. Dia istilah itu beruzlah gitu ya, memfokuskan diri ibadah, tidak terkait dengan pemerintahan. Ya demikian untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.